Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di video pembelajaran Fisika Dasar 1 dengan topik fluidostatis bagian yang kedua. Nah, di video pembelajaran tentang fluidostatis bagian yang pertama, kita sudah mempelajari tentang besaran-besaran fisis dari fluidostatis, diantaranya tekanan dan massa jenis. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke poin yang kedua, masih berkaitan tentang fluidostatis, yaitu adanya variasi tekanan pada fluida statis tersebut. Oke, langsung saja. Nah, misalkan saya punya fluida di dalam suatu wadah seperti itu. Misalkan kalau di gambarnya ini contohnya adalah fluidanya air. Kita ingin melihat bagaimana tekanan di dalam fluida ini, gitu ya. Kita ambil sebuah elemen di dalam fluida ini. Misalkan ini ya. Kemudian di dalam sistem ini kita ambil sebuah sumbu koordinat untuk yang vertikal, yaitu sumbu Y, di mana di sini Y nolnya ada, Y sama dengan nolnya adalah di permukaan fluida itu. Lalu di elemen ini, di garis ini dia memiliki kedalaman Y1, kemudian di level kedua ada kedalaman Y2. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan gaya-gaya apa saja yang bekerja dalam fluida tersebut. Itu kan? Nah, di video pembelajaran tentang fluidostatis ini yang part 1, kita sudah tahu tentang tekanan hidrostatis ya. Nah, di sini tentu saja ada tekanan hidrostatis juga di fluida ini. Nah, berarti tentu saja ada gaya yang bekerja, gitu kan? Nah, di level 1 ini ada gaya yang bekerja yaitu F1 arahnya ke bawah akibat adanya tekanan hidrostatis itu. Kemudian begitupun juga di level kedua, di mana dia arahnya ke atas, gaya F2-nya ini akibat adanya gaya hidrostatis yang menekan dari permukaan bawah ke atas. Kalau yang ini tadi permukaan atas menekan ke bawah. Nah, ini ya, jadi kedua gaya ini akibat adanya efek tekanan hidrostatis. Nah, selain itu bekerja juga gaya gravitasi bumi. Ya, familiar ya, gaya gravitasi bumi. Tentunya arahnya menuju pusat bumi atau kalau di sini ke bawah. Gitu ya, dengan besarnya mg. Nah, oke, kita sudah tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja. Kita gambarkan diagram gayanya sehingga memudahkan kita dalam menganalisis lebih lanjut. Tadi ada F1 arahnya ke bawah, F2 ke atas, kemudian ada juga gaya gravitasi bumi arahnya ke bawah. Nah, sistem ini kan dalam keadaan setimbang, fluidanya juga diam dan statis, sehingga bisa kita tuliskan bahwa yang komponen ke atas ini akan sama dengan jumlahan komponen-komponen yang arahnya ke bawah. Jadi, kalau secara matematis bisa kita tuliskan nilainya ya, yang F2 ini sama dengan nilai jumlahan dari F1 dan gaya gravitasi bumi. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita jabarkan. Yang F2 ini kan tadi akibat adanya tekanan hidrostatis. Di video part 1 kita tahu tekanan hidrostatis P sama dengan F per A. Sehingga di sini F sama dengan P kali A. Yang F1 pun sama P kali A. Tekanannya P1 dan P2. Nah, kemudian mg. Massa kali percepatan gravitasi bumi. Massanya ini adalah massa dari elemen fluida yang kita ambil ini sebagian. Nah, tentu saja massa ini kalau dari video part 1 kita tahu hubungannya dengan densitas. Densitas itu kan rho sama dengan M per V. Sehingga kita bisa tahu M sama dengan rho kali V. Sedangkan V-nya sendiri itu adalah luasan kali ketinggiannya ini. Ketinggian dari ketinggian dari elemen fluidanya. Ya, kemudian ini G.
Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan persamaannya karena ada komponen yang sama di setiap sukunya, yaitu A, bisa kita coret ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis ulang saja. Begitu. Kemudian misalkan saya ambil kasus di mana Y1-nya misalkan itu tepat di permukaan fluidanya, misalkan di atas ini ya. Kita ganti elemen yang lain atau kita ambil elemen yang lain, di mana Y1-nya sama dengan 0, kemudian Y2-nya sama dengan minus H. Minus H nilainya minus karena dia ke bawah gitu ya, di dalam sumbu vertikal ini atau sumbu Y dia nilainya di bawah 0, sehingga bisa kita tuliskan misalkan Y2-nya levelnya adalah minus H. Kemudian kita bisa tahu di permukaan ini, misalkan dia tekanannya adalah P0. Nanti kita akan tahu bahwa P0 ini dia artinya tekanan dari atmosfer ini. Ada udara kan ya? Nah, kita tahu udara kan juga salah satu jenis fluida. Nah, jadi ada tekanan hidrostatisnya. Kemudian di level 2-nya kita tuliskan misalkan nilainya sama dengan P. Nah, selanjutnya kita dapatkan persamaan ini ya. Kita masukkan nilai-nilainya, Y1-nya sama dengan 0, kemudian Y2-nya sama dengan minus H, P1-nya sama dengan P0, P2-nya sama dengan P, sehingga kita dapatkan persamaan P sama dengan P0 plus rho GH. Ya, nanti kita akan manfaatkan persamaan ini dalam banyak hal, banyak kasus. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Gitu ya. Tadi kan kita dapatkan P sama dengan P0 plus rho GH. Artinya bahwa tekanan di suatu titik di fluida, di dalam fluida, di mana fluidanya ini diam atau statis, tekanannya ini tadi dia hanya bergantung sama kedalaman titik itu, tidak bergantung sama dimensi horizontalnya, dan juga tidak bergantung sama bagaimana wadah dari si fluida itu. Ingat, jadi dia hanya bergantung seberapa dalam titik itu dari permukaan si fluidanya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya punya fluida, kemudian ada beberapa kontainer yang bentuknya berbeda-beda, wadah yang bentuknya berbeda-beda, gitu ya. Tapi di sini dia berada yang atas ini di level 1, dia dalam satu garis lurus, begitu. Kemudian maka di arah vertikalnya, misalkan kita ambil garis lurus yang sama, artinya berarti dia punya kedalaman yang sama atau H yang sama, nilai H yang sama. Sehingga bisa kita pastikan dia memiliki nilai tekanan yang sama. Karena tadi kita tahu bahwa tekanan di dalam fluida di mana di titik dengan kedalaman yang sama, nilainya mesti sama. Begitu. Selanjutnya. Nah, gimana kalau nilai H atau kedalamannya berbeda? Tentu saja berarti tekanannya akan berbeda juga. Misalkan saya punya di sini ada sebuah fluida, misalkan air ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah tabung, kemudian di sisi tabungnya ini dibuat lubang, gitu ya. Tentu saja berarti di sini dia punya kedalaman atau nilai H yang berbeda-beda. Nilai H itu dihitung atau diukur dari permukaan fluidanya. Berarti semakin ke bawah dia hanya semakin besar. Nah, dia bergantung terhadap nilai H itu, si tekanannya. Tekanan fluidanya dia berbeda-beda tergantung sama kedalamannya. Tentu saja yang paling besar tekanannya adalah yang nilai H-nya besar. Artinya yang paling dalam dari permukaan si fluidanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi bahwa sedikit sudah saya singgung ya tadi
Misalkan saya punya fluida, lalu di sini terbuka begitu, terbuka terhubung dengan atmosfer atau udara bebas. Tentu saja tadi udara itu kan salah satu jenis dari fluida ya, sehingga dia punya tekanan hidrostatis. Sehingga di sini bisa kita anggap ada tekanan. Artinya fluida ini pun ditekan oleh udara ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita cari tahu selanjutnya? Tadi ini sudah ya persamaannya sebenarnya, sehingga misalkan saya punya titik di sini, ya, titik di sini, mencari tekanannya adalah ada dua komponen, gitu ya. Tekanan akibat fluida liquid ini, tentunya yang di atas titik P, kemudian dijumlahkan dengan tekanan akibat dari udara di atasnya atau atmosfer. Sehingga bisa kita tuliskan ini. Persamaan ini tadi sudah ya. Nah, jadi bisa kita istilahkan juga sebagai P ini, tekanan di titik tertentu yang kita cari, bahwa itu sebagai tekanan absolut atau tekanan total akibat jumlahan dari tekanan liquid di atasnya dan udara di atasnya atau gas di atasnya. Kemudian ini tadi P0 kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Nah, kemudian kita punya istilah adanya tekanan gauge. Jadi tekanan gauge ini adalah selisih dari tekanan absolut dan tekanan atmosfer. Nah, kemudian kalau misalkan saya gambarkan ulang dalam bentuk gambar yang lebih real begitu, misalkan saya punya gelas, ada air, maka di titik ini itu ya, dengan kedalaman H dihitung dari permukaan airnya, maka tekanan total atau tekanan absolut tentu saja jumlahan dari tekanan hidrostatis dari air ditambah tekanan dari atmosfer. Oke, nah kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan nih saya punya ada fluida zat cair yang jenisnya berbeda. Tentu saja berarti kalau jenisnya berbeda, massa jenisnya berbeda atau densitasnya berbeda. Misalkan di sini minyak dan air. Nah, di sini diketahui minyak massa jenisnya 800 kg per meter kubik dan airnya 1000. Nah, di video part 1 kita tahu mestinya kalau ada dua seperti ini, yang paling bawah yang densitasnya yang paling besar. Tentu saja minyaknya di atas, dia densitasnya lebih kecil. Nah, tetapi di sini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan tekanannya. Misalkan di sini ada kedalaman H1-nya 0,5 meter, ya. Kemudian di batas ini dilanjutkan dengan air, kemudian sampai ke bawah dia kedalamannya 0,5 meter. Nah, yang ditanyakan berapa tekanan di titik Y. Jadi sepanjang ini titik Y, ya. Tentu saja tidak bergantung dimensi horizontalnya ya. Jadi di sepanjang ini, di mana kedalamannya atau ketinggiannya 0,25 meter dari bawah, tuh ditanyakan tekanannya. Oke, kita akan cari solusinya. Nah, kita gambarkan ulang tadi titik Y misalkan di sini ya. Kemudian kita kasih simbol, misalkan tekanan di sini adalah PY. Tuh, artinya tekanan fluida di titik Y. Nah, selanjutnya berarti kita akan mencari PY ini ya. Nah, kita cari ada apa saja di atas titik Y ini, gitu kan? Nah, ada air dan ada minyak. Di sini misalkan kita lihat ini dulu ya, ada air dan ada minyak. Sehingga di sini kita tuliskan tekanan akibat dari minyak di sini, kemudian dijumlahkan dengan tekanan dari air yang ada di sini. Keduanya ini menekan atau memberikan gaya terhadap
titik di sini. Tuh. Nah, kita tahu tadi tekanan rho GH gitu ya. Tinggal ininya saja, ini rho-nya minyak gitu dengan ketinggiannya atau kedalamannya H1 begitu, H1 ya. Kemudian ini yang bagian air, berarti rho-nya air, lalu kedalamannya air adalah H2 dikurang Y atau berarti 0,25 ya. Berarti dari sini sampai sini. Ini punyanya air. Dari sini sampai sini. Sedangkan minyak dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya. Kita tinggal masukkan saja. Misalkan di sini tadi kita sudah tahu rho minyaknya adalah 800 kg per meter kubik, kemudian kita tahu G, H1-nya juga sudah ada, begitupun juga rho air, G juga, dan semuanya sudah tahu. Jadi kita dengan mudah bisa tahu tekanan di titik Y. Nilainya adalah 6500 Pascal. Nah, tapi di sini di soal ini kita belum memperhatikan adanya tekanan atmosfer di atasnya ya. Misalkan nanti kalian mendapatkan soal atau kasus diminta untuk mempertimbangkan juga adanya udara di sini. Maka tentu saja harus dihitung. Begitu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tekanan. Nah, gimana caranya mengukur tekanan? Ya. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa dipakai. Contohnya, misalkan di sini ada open tube manometer. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini open, tentunya ya, ada tube, lalu dia open bentuknya alias terhubung dengan atmosfer luar. Nah, yang ingin ditanyakan itu sebenarnya adalah berapa sih tekanan gas pada tangki ini. Jadi di sini ada gas, lalu dia terhubung dengan zat cair, kemudian di sini dia terhubung lagi dengan atmosfer. Yang ditanyakan itu tekanan gas di dalam tangki ini. Nah, kemudian selain itu diketahui apa lagi? Di sini ada tekanan atmosfer, misalkan dia nilainya P0, kemudian di sini ada jarak H antara permukaan zat cair yang di sini dengan perhubungan atau sambungan antara si gas dengan si zat cair. Ya, di sini posisinya Y2, levelnya level 2 ini Y2, kemudian di sini di level 1 Y1, kemudian selisihnya adalah H. Nah, di sini dia tentu saja si gas dan si zat cair ini punya massa jenis masing-masing gitu ya. Di sini ada rho liquid, kemudian di sini ada rho gas. Nah, selanjutnya kita detailkan. Y1 ini misalkan nilainya 0, berarti titik 0 Y-nya ada di sini. Ya, di permukaan liquidnya atau zat cairnya. Kemudian Y2 berarti di sini dia memiliki kedalaman min H. Kan? Kemudian P1-nya dia sama dengan P0. Jadi P1 itu dari atmosfer ini. Kemudian P2 nilainya adalah P. Nah, selanjutnya tekanan gauge gas di dalam tangki itu bisa kita cari tahu dengan menselisihkan antara tekanan di level 2, jadi P2 itu ini ya, di level 2 dengan tekanan di sini. Jadi gas itu selisih antara tekanan di sini dengan di sini. Atau bisa kita tuliskan sama dengan rho GH. Begitu. Nah, selanjutnya sebenarnya tekanan gauge ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat bahwa nilainya itu bisa positif dan negatif. Artinya begini, misalkan ada dua fluida yang terpisah.
gitu ya. Jadi ini kan seperti ini contohnya. Ada dua fluida yang terpisah antara yaitu gas dan liquid. Nah, sebenarnya kita juga bisa menjumpai contoh yang lain, misalkan di sini ada sistem peredaran darah manusia. Jadi misalkan sistem peredaran darah manusia itu kan berada di dalam tubuh kita. Nah, jika dibandingkan dengan tekanan atmosfer di luar, tentu saja tekanan fluida atau darah kita atau tekanan darah kita lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfernya, atmosfer luar. Itu contoh kalau misalkan tekanan gauge-nya itu positif. Nah, selanjutnya kalau misalkan tekanan gauge-nya bernilai negatif, bisa atau enggak? Tentu saja bisa. Misalkan contohnya kita menghisap gitu ya, posisi menghisap sedotan atau sedang minum. Nah, tentu saja di dalam paru-paru kita, di dalam tubuh kita kan ada gas juga ya. Nah, tentu saja ada tekanan di sana. Nah, di mana tekanan di dalam paru-paru ini tentu saja lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas satu alat untuk mengukur tekanan, kemudian tadi ada yang sedikit miss atau salah. Yang bernilai negatif tadi ketika kita menghisap sedotan, mohon maaf ya. Jadi tekanan di dalam paru-paru kita itu nilainya lebih rendah. Jadi tadi di slide sedikit ada kesalahan yang bagian tadi contoh yang negatif, mestinya P kurang dari P0 gitu ya. Jadi tekanan di dalam paru-parunya itu lebih rendah dibandingkan yang atmosfernya, sehingga itulah kenapa bisa ketika kita menghisap itu udara dari atmosfer atau dari luar bisa masuk ke dalam paru-paru. Sorry ya. Nah, selanjutnya alat mercury barometer, gitu kan? Di sini ada dua contoh bentuk gitu dari barometer, tetapi sama-sama mercury barometer gitu ya. Di sini ada mercury, kemudian di atasnya ini dia hampa, jadi dianggapnya itu tekanannya mendekati 0 begitu. Kurang lebih nilainya 0. Nah, kemudian yang kita pengen tahu adalah berapa sih tekanan pada atmosfer. Jadi kita pengen tahu tekanan dari atmosfernya. Ya, berarti di sini misalkan. Kita pengen tahu nilai P0-nya. Di sini P0-nya gitu ya. Maka kita bisa langsung manfaatkan dari sini gitu ya. Di sini kan karena di level 2 ini dia tekanannya sama dengan 0, berarti di dalam di atmosfer ini, berarti di batas permukaan ini tekanannya adalah sama dengan rho GH. Gitu ya. Jadi bergantung dengan berapa ketinggian atau berapa dari nilai H ini. Begitu ya. Jadi misalkan sewaktu-waktu tekanan atmosfernya berubah-ubah, itu ditandai dari berapa ketinggiannya ini. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tabung U. Misalkan dia ada dua cairan yang berbeda. Di sini kalau dilihat
adalah minyak sama air, tentunya dia dalam kesetimbangan statis. Diketahui massa jenis air sekian, dia ada di lengan yang sebelah kanan, kemudian ada minyak atau oli, dia dengan massa jenis yang belum diketahui. Mestinya nanti diminta untuk dicari ya. Nah, kemudian di sini ada diukur di mana nilai L ini sekian. Itu ya. Kemudian ada nilai D itu selisih, berarti ya selisih antara permukaan minyak di sini dengan permukaan si air, nilainya D. Dia besarnya 12,3 mm. Nah, tadi yang ditanyakan berapa massa jenis si minyaknya. Massa jenis dari air kita sudah tahu, yang minyaknya ini yang ditanyakan, gitu ya. Oke. Nah, ini gambarnya tadi kita gambarkan ulang, kemudian kita perhatikan satu persatu, gitu ya. Ini kan ada dua lengan. Kita lihat dulu yang lengan kanan, artinya ada air di sini ya. Nah, oke, ada air, tetapi kemudian yang kita lihat untuk tekanannya, yang kita akan amati tekanannya, yaitu di daerah interface-nya. Interface antara si oli sama si air, berarti di sini ya. Tapi kita lihat akibat dari yang air dulu atau lengan kanan dulu. Berarti ada akibat atmosfer atau P0 di sini ya. Kemudian ada akibat dari tekanan hidrostatis si air, kan? Bisa kita tahu rho GH. Kalau di sini L gitu ya. Oke. Rho-nya tentu saja rho air. Selanjutnya, kita lihat yang di lengan kiri, kemudian di bagian interface-nya. Jadi di bagian interface sebelah sini, selain dia ditekan oleh air, dia juga ditekan oleh oli dari sini. Tentu saja di bagian kanan ditekan juga oleh atmosfer. Ya, jadi di interface ini sekali lagi saya katakan di sebelah sini dia menekan atau olinya menekan, kemudian dari sini si atmosfer dan air menekan ke interface. Nah, kemudian tadi akibat dari lengan kiri, tentu saja ada akibat dari ini juga ya, atmosfer juga di lengan kiri. Kemudian ada tekanan hidrostatis akibat si oli. Rho GH hanya ini. Sepanjang ini ya, berarti L ditambah D. Rho-nya, misalkan di sini kita tuliskan rho X, artinya massa jenis dari oli yang akan kita cari. Nah, dari kedua persamaan tersebut, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kan ini adalah tekanan di daerah interface, artinya mestinya nilainya ya sama gitu ya, persamaan ini nilainya sama. Jadi bisa kita tuliskan ini sama dengan ini, begitu ya. Ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaannya. Di sini ada P0 bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita tulis ulang, berarti tinggal ini dan ini, ya. Kita susun ulang, kemudian ada yang bisa kita sederhanakan, G di ruas kiri dan G di ruas kanan. Lalu kita otak-atik, kita susun ulang, di mana yang kita carikan ini ya, rho X, sehingga rho X sama dengan rho W itu punyanya air, kemudian dikali L per L plus D. Di mana semuanya ini nilainya kita sudah tahu, sehingga dengan mudah tinggal kita masukkan saja. Rho airnya kita tahu tadi dari soal, L dan D-nya juga tahu. Sehingga kita bisa tahu berapa massa jenis dari fluida ini. Gitu ya, cukup mudah bukan? Selanjutnya, selesai. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah menyimak video pembelajaran yang kedua ini, part 2 dari topik fluida statis.
Semoga bermanfaat. Silakan berlanjut ke bagian yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.